Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam akal sehat, presisi tinggi. Selamat datang di Sufi Ilmiah Channel, sebuah channel yang mengungkap tabir hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara ilmu pengetahuan, kesadaran, dan ketuhanan untuk menuju ma'rifatullah. Pemirsa dimanapun berada, kembali Sufi Ilmiah ingin mengkaji tentang metodologi-metodologi yang telah disampaikan terkait dengan pengamalan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Jadi metodologi yang pertama adalah baiat, kemudian dilanjutkan dengan zikrullah, kemudian suluk dan ubudiyah. Serangkaian metodologi tersebut akan kita elaborasi dalam perspektif ilmiahnya, karena pembahasan dalam perspektif tasawuf sudah berulang kali disampaikan. Namun hal ini perlu melengkapi pembahasan-pembahasan dari perspektif ilmiahnya, karena generasi yang sekarang, anak-anak muda, tentu tidaklah mudah memahami sesuatu yang sifatnya ruhaniyah. Mereka perlu pembuktian yang logis, yang masuk akal, sehingga lebih mudah dipahaminya. Dan kebetulan kami adalah penganut Tarekat Arwahi, sehingga kami fokus pada eksplorasi ruang rohani. Dan kebetulan juga rohani itu amat erat kebersambungannya atau keterhubungannya dengan ilmu atau hukum medan kuantum, di mana pada hukum medan kuantum tersebut partikel-partikel subatomik mempunyai sifat yang mirip dengan sifat ruh, yaitu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Bahkan ada dua hukum dalam teori medan kuantum yang amat erat hubungannya dengan ruhani manusia, yaitu superposisi dan entanglement. Superposisi dimaknai sebagai sebuah partikel subatomik yang dalam waktu bersamaan bisa berada dalam ruang yang berbeda. Demikian halnya hukum entanglement, sebuah partikel subatomik dapat berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Pemirsa dimanapun berada, bahwa baiat dalam thariqat kami dimaknai sebagai penanaman nur iman dan nur kitab, atau aktivasi nur iman dan nur kitab. Karena ruh manusia berbeda dengan ruh pada umumnya. Ruh manusia tidak hanya berfungsi sebagai daya hidup, tetapi dia juga berfungsi sebagai nur iman dan nur kitab. Ketika nur iman dan nur kitab itu teraktivasi, maka seseorang mempunyai peluang untuk meningkatkan kesadarannya, yaitu dengan bersambungnya keimanannya ke dalam sistem ruhani, ke dalam sistem tali wasilah. Demikian halnya nur kitabnya akan hidup dan aktif untuk bisa membaca kalam-kalam Allah yang dalam bentuk qadim, yaitu yang kita kenal dengan Quran Qadim. Baiklah pemirsa dimanapun berada, kita coba
mengelaborasi baiat itu dalam perspektif kuantumnya, dalam perspektif ilmu pengetahuan, bahwa manusia terdiri dari dua penyusun utama, yaitu jasmani dan rohani. Persimpangan atau persenyawaan antara dua entitas tersebut itulah yang melahirkan kesadaran atau jiwa, yaitu bertautnya antara jasad halus yang terdiri dari naluri, emosi, dan akal rasional berkelindan dengan rohani manusia yang berasal dari alam qadim atau alam akhirat. Pertautan antara keduanya itulah yang menghasilkan jiwa atau kesadaran. Namun kalau kita pahami dan kita cermati, keduanya pun sesungguhnya berada di alam abstrak. Hanya berbedanya, kalau rohani itu berada di alam abstrak yang qadim, tetapi abstrak yang jasad halus manusia itu berada di alam dunia. Nah, inilah yang menariknya, karena sebuah entitas yang sama-sama abstrak tetapi berasal dari dua alam yang berbeda. Sebagaimana yang telah saya sebutkan, bahwa baiat adalah bermakna untuk mengaktifasi ruhaniyahnya. Dalam perspektif kuantum, maka seorang salik yang akan dibaiat itu ruhaniyahnya harus dipersiapkan dulu, harus kondisinya itu disetasionerkan, minimal agar stabil, sehingga dia harus khusyuk, harus tenang, dan harus mengikuti kaifiat-kaifiat yang ditetapkan. Biasanya seorang salik yang akan dibaiat diawali dengan pemberian pemahaman bagaimana thariqat ini dan bagaimana keterhubungan dan kebersambungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara melakukan aktivasi rohani. Selanjutnya, setelah itu, seorang salik juga diajarkan tentang teknik rabitoh, yang pada intinya yaitu bagaimana dia dapat menghubungkan rohaniyahnya dengan rohani mursyid melalui panca inderanya. Nah, ini karena ini masih di tahap awal, jadi karena sang salik di tahap awal belum memahami rohaniyahnya, maka sebagai alat penyambungnya adalah tetap menggunakan pembaca virtualnya, yaitu melalui panca inderanya, yang pada prinsipnya adanya kontak antara sang salik dengan sang mursyid, baik bisa dalam bentuk bersalam-salaman, atau bisa dalam bentuk saling menatap, atau bahkan bisa dalam bentuk melihat gambarnya atau fotonya. Kurang lebih seperti itu. Itu dalam rangka mensinkronkan frekuensinya. Selanjutnya, proses baiat secara kaifiat berjalan sebagaimana lazimnya, yang pada intinya adalah bagaimana mengkondisikan batiniah sang salik itu menjadi tentram, menjadi damai, atau dalam kesadaran dengan frekuensi yang rendah. Proses rabito tersebut dalam perspektif teori medan kuantum itu disebut dengan fenomena eksitasi kuantum. Artinya, sebuah kuantum yang mengalami eksitasi ataupun perangsangan, maka dia akan memberikan getaran, akan bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Dan selanjutnya, akibat eksitasi tersebut, maka memungkinkan kanal kuantumnya itu terbuka. Dan selanjutnya, untuk menyamakan frekuensi antara mursyid dengan sang salik yang akan dibaiat itu dilakukan
mengikuti hukum resonansi kuantum, yaitu sang mursyid akan tahu persis frekuensi dari ruhani si salik, sehingga sang mursyid mampu meresonansikan frekuensi ruhani dari sang salik, sehingga pada saat itu akan terjadi transmisi, akan terjadi perpindahan frekuensi, dan sekaligus selanjutnya akan terjadi adaptasi frekuensi. Jadi prinsipnya adalah itu. Jadi dengan proses eksitasi, kemudian resonansi, maka partikel-partikel subatomik itu akan selaras. Partikel subatomik yang ada dalam diri salik akan sama dengan partikel subatomik yang ada dalam diri mursyid. Saya kira itu penjelasan ilmiahnya. Jadi kalau sudah terhubung atau sudah terbuka, maka proses selanjutnya dilakukan melalui pengisian energi, kemudian peningkatan osilasi, kemudian peningkatan adaptasi agar semakin presisi. Demikian, semoga ini memberikan pemahaman dan melengkapi bahasan-bahasan dalam perspektif yang lain. Semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi warito kamatrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.